Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Munzir Channel bersama Pak Rudi Hartono. Sebelum kita lanjut ke video berikut ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah. Halo ayah bunda yang tetap setia dan semangat dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Tetap menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu seperti biasa, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Wali Songo. Yang kedua adalah Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat. Sunan Ampel dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, kota Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah moh limo. Kata moh dalam bahasa Jawa artinya tidak. Limo artinya 5. Moh limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan yang tercela, yaitu 1. Moh main atau tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. 3. Moh maling, tidak mau mencuri. 4. Moh madat, tidak mau menghisap candu atau ganja. Dan yang kelima adalah moh madon atau tidak mau berzina. Berikutnya adalah Sunan Bonang dengan nama asli Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya anak-anak. Beliau wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang sangat bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah atau yang membawakan suluk wijil dan tembang tombo ati. Wali yang berikutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Wali yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji.
Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Wali berikutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan delian. Wali yang berikutnya adalah Sunan Kalijaga dengan nama asli Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, atau juga disebut dengan Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Wali yang ke-8 adalah Sunan Muria dengan nama asli Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya yaitu para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Wali Allah yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yaitu pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Anak-anak, itulah kisah singkat Wali Songo atau para kekasih Allah yang berjumlah 9 yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh keteladanan dari Wali Songo. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak video pembelajaran hari ini, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita berjumpa di sekolah tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.